Shalom Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu di pagi hari ini dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, handai tolan dimanapun Anda berada. Dan juga para pemirsa yang dapat ditemui oleh YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kita dalam menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan firman Allah masih terdapat dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 11, tapi saya hanya bacakan ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Allah, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, dan seterusnya. Nah, tema firman Allah pada saat pagi hari ini adalah kabar baik bagi yang menderita. Ya, kabar baik bagi yang menderita, yang sengsara, yang susah, yang sakit, yang apalah namanya, yang bersamaan dengan itu. Jadi bahwa ketika roh Tuhan ada pada kita, kata firman Allah, dalam tujuan di mana Tuhan ingin menguatkan kita, ingin menghibur kita, ingin menyatakan kekuasaannya kepada kita. Itulah sekali lagi saya ulang, tema kita adalah kabar baik bagi yang menderita. Jadi apa yang kita dapat ketika yang pertama roh Tuhan ada pada kita, yang Alkitab mengatakan bahwa Ia mengurapi kita, mengutus kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang rendah hati, pembebasan bagi orang-orang tawanan, baik dari setan, dari dosa, dari kejahatan, dari kenajisan, dan macam-macam lah itu. Ya, itu sebabnya beberapa waktu yang lalu saya katakan ketika roh Allah ada pada kita, Dia berikan kemerdekaan, dan Dia juga mampu menolong kita, memberkati kita, dan lain sebagainya. Pada hari ini saya menyampaikan kabar baik yang diberikan firman Allah kepada kita. Ketika roh Allah ada pada kita, maka akan ada pembebasan. Kalau roh Allah dikatakan ada pada kita, tetapi kita masih terikat terhadap kebiasaan buruk, masih terikat kepada caci maki, masih terikat kepada berhala-berhala, masih terikat kepada jimat-jimat, masih terikat kepada opo-opo, masih terikat kepada kebiasaan-kebiasaan yang tidak memuliakan Tuhan. Karena sudah jelas Alkitab mengatakan kabar sukacita itu disampaikan kepada Anda supaya Anda menerima Roh Kudus itu. Dengan menerima Roh Allah itu dalam hidupmu, atau menerima Roh Kudus itu dalam hidupmu, maka Anda akan mengalami pemulihan yang daripada Allah. Kalau ini firman Allah sebenarnya sebagai nubuatan kepada Yesus, nanti kalau Anda baca di dalam Lukas 4 ayat 21, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Setelah Dia mengambil ayat 18 memperkatakan apa yang saya baru baca tadi, dan ayat 21 Dia mengajar umatnya dan memperkatakan ketika kamu mendengar ini, genaplah firman Allah itu. Jadi bahwa pada saat Nabi Yesaya menyampaikan itu sekaligus menjadi nubuatan akan kedatangan Sang Mesias, akan kedatangan bagaimana Yesus untuk melakukan perkara-perkara besar di dalam pelayanannya, masa Dia hadir.
Nah, untuk bangsa Israel pada waktu itu adalah bahwa kita tahu bagaimana kejahatan raja pada waktu itu. Makanya nanti akan saya bawakan kepada kita nanti sore, saya akan bawakan kepada kita bagaimana Manase itu melunakkan hati Allah. Jadi walaupun murka Allah yang berapi-api itu, kan firman Allah katakan bahwa Roh Allah itu api yang menghanguskan. Jadi murkanya begitu luar biasa kepada Israel sehingga dia di Israel dibuang, ditawan, dijadikan budak oleh Asur, dan kemudian mereka datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan situasi dan kondisi mereka. Jadi itu nanti sore. Jadi di sini mau saya katakan bahwa Tuhan sebenarnya ingin memulihkan kita supaya apa? Kita bisa menjadi terangnya, bisa menjadi berkatnya, bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Dan yang kedua dikatakan oleh firman Allah, ketika Roh Allah ada pada kita, maka kita dibuatnya menjadi imam bagi Dia. Imam itu kan kita tahu bahwa ini adalah jabatan yang sangat penting Israel pada waktu itu. Jadi kita tahu bahwa tugas imam itu mempersembahkan korban, di mana kalau manusia berdosa ada yang dikorbankan, burung kah itu, tekukur kah itu, domba kah itu, dan itu semua sudah diatur dalam imamat. Jadi itu untuk menyampaikan korban supaya orang-orang berdosa dikuduskan oleh Tuhan. Lalu kemudian bersahabat. Saya mau bacakan dulu bagi kita di dalam dalam Bilangan 6 ayat 24, 25 dan 26. Demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 27-nya. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi itulah tugas imam. Jadi dia berdoa syafaat sekaligus yang ketiga dia memberkati. Supaya apa? Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan kuasanya kepada orang Israel. Walaupun dalam kisah Yesaya orang Israel di bawah kepemimpinan Ahaz maupun anaknya, ya kita tahu dari Hizkia, Manase, Amon, ya Yosia, Manase, Amon melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ya Manase bertobat, Amon tidak. Yosia dia itu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh leluhurnya, bapak leluhurnya itu Daud. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, Roh Allah segala keterikatan kita, termasuk dari segala sakit penyakit kita. Dan kalau Anda sakit, minta pertolongan daripada Tuhan. Kalau Anda sengsara oleh karena situasi dan kondisi COVID ini, minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan siap untuk menolong setiap saudara. Tuhan siap menolong setiap kita yang memiliki iman kepadanya. Berseru kepada aku pada waktu kesakan, aku akan meluputkan engkau. Ketika engkau berdoa, kata firman Allah, aku menyertai engkau dalam kesesakanmu. Engkau dan menolong engkau. Aduh. Supaya apa? Kita menikmati kabar baik dari Tuhan itu. Good news dari Tuhan itu. Bahwa sekalipun keadaanmu mengalami kesusahan yang luar biasa atau penderitaan yang sangat luar biasa atau kesulitan yang sangat luar biasa, dengarkan firman Allah. Biarkan Roh Allah datang kepadamu supaya engkau mendengarkan kabar baik yang begitu luar biasa, dan Roh Allah akan membebaskan engkau begitu luar biasa. Jadi kabar baik bagimu adalah Roh Allah itu memulihkan kehidupanmu. Lalu yang ketiga kata firman Allah bahwa kita dibuatnya bersukaria di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi ketika kita sudah dibebaskan menjadi imam, kita
dibebaskan oleh Tuhan dalam hal kehidupan kita, diberikan sukacita. Kata firman Allah, salah satu tujuan saya menyampaikan firman Allah ini adalah dengan harapan bahwa setiap kita mengalami transformasi Tuhan. Jadi setiap kita hati yang murni, dari kata hati yang baik, dari kasih yang tulus murni, dan yang lainnya adalah hidup untuk memuliakan Allah. Dengan apa? Dengan mulut kita memuji Tuhan, dengan perbuatan kita, dengan pikiran kita, dengan tindakan kita. Ya, itu memberikan sukacita yang luar biasa. Itu sebabnya saya katakan bahwa ketika Roh Allah itu ada pada kita, pada orang-orang yang percaya, atau pada orang Israel pada waktu itu, maka dibuatnya kita bersukaria di dalam Dia atau di dalam Tuhan. Jadi itu menandakan bagaimana Tuhan menyatakan segala kebaikannya, sehingga yang kita pakai itu adalah pakaian kebenaran. Ya, kita tidak akan mungkin mengalami sukacita dari Tuhan kalau dosa melekat dalam hidup kita. Pakaian kita pakai adalah pakaian dosa, yang adalah penderitaan, yang adalah ada kesusahan ketika kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan yang kemudian adalah kalau kita baca di pasal 61 itu 1-11 itu, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan juga memberikan kita pakaian keselamatan. Dan karena keselamatan itulah kita bersukacita, karena kebenaran itulah kita bersukacita. Bahkan seperti pengantin memakai mahkota, perhiasan di kepala, dan wanita memakai perhiasan supaya apa? Kelihatan cantik dan lain sebagainya. Jadi sungguh bahwa kabar baik diberikan kepada kita bukan tanpa alasan. Kabar baik yang diberikan kepada kita supaya kita terbebas dari segala belenggu dosa, dari segala belenggu kelaliman, belenggu kenajisan, belenggu kejahatan, dan kita merdeka karena Roh Allah ada pada kita. Ketika Roh Allah ada pada kita, itulah yang menguntungkan kehidupan kita. Dan Roh Allah itulah yang membebaskan kita. Itulah kabar baiknya, bahwa Roh itu membebaskan kita. Roh itu pula lah yang membuat kita menjadi imam, dan Roh Allah itu yang ada pada kita pula lah yang membuat kita bersukacita, sehingga kita mengalami atau berpakaian keselamatan, berpakaian kebenaran, memakai mahkota di atas kepala, dan perhiasan-perhiasan yang memuliakan Allah. Jadi yang mau saya katakan kepada kita adalah berita kabar baik bagi orang-orang sengsara, bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang menderita. Engkau bisa dibebaskan, engkau bisa dipulihkan, engkau bisa ditolong ketika engkau membiarkan Roh Allah berkarya atas hidupmu. Kau biarkan Dia mengurapi engkau, kau biarkan Dia menyatakan kuasamu. Dalam sebagai ayat terakhir, saya ingin membacakan ayat ini, bahwa betapa besarnya kuasanya bagi orang-orang yang percaya menurut kekuatan kuasanya. Tapi saya ingin membacakannya bagi kita di dalam dalam Efesus 1 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Allah. 1:19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Haleluya. Jadi jangan pernah ragukan kuasa Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Roh Allah yang mampu membebas, kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang mampu memerdekakan kita
dengan baik, yang mampu menyembuhkan kita, yang mampu menolong kita dari segala penderitaan kita. Jangan ragukan kuasa Allah dalam hidupmu, tapi terimalah kabar baik supaya engkau ditolong oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, berkati firman-Mu, dan kami mau bersafaat juga Tuhan memberkati pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini. Tuhan, keadilan dan kebenaran takut akan Tuhan menyertai kepemimpinan beliau, sehingga Indonesia dibawa kepada kesejahteraan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa agar Engkau Allah menyatakan berkat-Mu bagi eksekutif, legislatif, yudikatif, sehingga mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, baik ketika mereka membuat undang-undang sebagai legislator, baik ketika mereka menjalankan pemerintahan dan menegakkan hukum. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, sehingga nilai-nilai keadilan dan kebenaranlah yang akan mereka lakukan sepenuhnya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Dan kami juga berdoa kepada aparat, Engkau memberkati mereka, menolong mereka, sehingga mereka, baik ABRI sebagai keamanan, ABRI sebagai pertahanan, dan polisi sebagai keamanan, mereka bersinergi satu dengan yang lain untuk memberikan rasa nyaman bagi Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi gereja-Mu, supaya gereja-Mu menyatakan suara kenabian di bangsa ini, suara kebenaran dan suara keadilan di dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi di tengah-tengah situasi yang begitu krusial, di mana ada ketidakadilan, penganiayaan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dan biarkan kami sebagai gereja Tuhan menyuarakan suara keadilan, atau Tuhan Bapa di surga yang menyatakan kebenaran-kebenaran Allah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang sakit, gereja-Mu Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati. Gereja Pantai Kosta juga Tuhan berkati. Sahabat kami, rekan-rekan kami yang melayani Tuhan di Ngare, di lembah, di hutan, di gunung, dimanapun mereka berada, Tuhan Kau memberkati mereka di masa-masa yang sulit ini. Tuhan tolong mereka, memberkati mereka, memberkati hidup mereka. Tuhan Kau Allah yang terbaik bagi mereka. Kami tahu Tuhan yang menolong. Terima kasih, umat-Mu juga diberkati oleh Tuhan, gereja-Mu diberkati oleh Tuhan, dan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa buat orang-orang sakit Tuhan, termasuk orang yang sakit COVID dan sakit apapun. Kami berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tumpangkan tangan as mereka yang sakit, baik yang sakit COVID disembuhkan oleh kuasa Tuhan, baik yang sakit apapun disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus, dan oleh bilur-bilur-Mu menjadi kesembuhan bagi mereka. Kuasa-Mu menjamah mereka, kuasa-Mu yang hebat dan dahsyat itu menjamah mereka yang sakit. Selalu ada mujizat bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, sehingga roh maut keluar dari mereka yang karena sakit yang begitu parah ataupun COVID. Ya Bapa di dalam surga, semua tim medis kami berdoakan supaya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, kanker sembuh dalam nama Yesus, yang stroke sembuh dalam nama Yesus, pulih kembali dalam nama Yesus, yang mati badannya separuh Tuhan oleh karena stroke dipulihkan kembali, normal kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan, agar Engkau menyatakan kuat kuasa-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu bagi mereka-mereka yang sedang di ICU Tuhan. Tuhan tolong mereka di dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka yang menderita juga di rumah-rumah di dalam nama Yesus, yang dalam ketidakberdayaan mereka. Kalau mereka mendengarkan berita firman Allah, kekuatan Allah, kuasa Allah, doa ini mereka bisa meresponnya, dan Tuhan menolong. Baik yang diguna-gunai Tuhan sembuhkan, baik yang dirasuk setan dikeluarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami tahu bahwa Tuhan
dahsyat dan luar biasa Roh Allah yang akan memasuki setiap kami, umat-Mu, gereja-Mu, dan orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan kami juga berdoa Tuhan agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi mereka-mereka yang terdampak COVID ini Tuhan. Kami doakan agar Tuhan menyertai mereka sebagaimana Engkau mengatakan, aku menyertai mereka dalam kesusahan mereka. Dan itulah yang kami harapkan, Tuhan tidak membiarkan mereka. Dan kalau engkau orangnya membutuhkan pertolongan, Tuhan angkat kedua belah tanganmu. Tuhan, mereka yang mengangkat tangan, Tuhan tolong. Kau tahu persis permasalahan mereka, ekonomi mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, hidup mereka, rumah tangga mereka. Engkau pulihkan semua Tuhan Bapa di surga, terutama dalam mungkin membayar bil-bil yang sudah mereka tanggung beberapa waktu. Dengan situasi kondisi ini mungkin mereka mengalami kesulitan. Tuhan, buka jalan bagi mereka. Sebagaimana firman-Mu Tuhan, Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit dan ketika kami taat setia mendengarkan firman Allah dan melakukan firman-Mu, Engkau dengan jelas mengatakan diberkati apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan. Terima kasih, kami yakin akan perjanjian abadi itu Tuhan, perjanjian-Mu dengan umat-Mu, gereja-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu. Dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang mau mengalami keselamatan dari Tuhan atau mengalami lahir baru. Karena firman berkata, barang siapa ada dalam Yesus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan mereka yang datang kepadamu, Engkau yang mau didoakan, taruh tanganmu di dada dan kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan mereka yang ditaruh di dada. Mereka mau mengalami kelahiran baru dalam Engkau Tuhan. Datang kepada mereka, urapi mereka sebagaimana Engkau Tuhan yang memberkati mereka Tuhan, yang memberkati Saulus dan murid-murid, memanggil mereka menjadi alat-alat-Mu. Terlebih Saulus yang begitu sadis, tapi Engkau mampu mengubahnya menjadi alat di tangan Tuhan. Dan kami, doa kami kepadamu, mereka-mereka juga yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau ubahkan mereka karena kehadiran-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak lagi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, melainkan melakukan apa yang benar di mata-Mu. Terima kasih, dan kami juga berdoa bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dada dan berdoa bersama dengan saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, ampunilah segala dosa dan kelemahanku. Aku mengakui segala dosa dan kelemahanku di hadapan Tuhan. Sucikan dosa dan kelemahanku Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa darah-Mu yang ajaib itu. Dan saat ini ku buka hatiku, masuklah dalam hatiku, berdiam dalam hatiku, dan menguasai hatiku, dan jadi raja, jadi Tuhan, jadi penguasa dalam hidupku. Terima kasih. Dan saat ini saya percaya saya sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara kerajaan surga itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan biarkan kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih, dan kami juga berdoa buat orang-orang muda Tuhan. Harapan kami sangat jelas bahwa orang-orang muda diberkati oleh Tuhan. Orang-orang muda yang berwatak seperti Sadrak, Meshak, Abednego, Daniel, Yusuf, Esther, Ezra, dan lain sebagainya. Dan juga seperti Samuel, seperti Yeremia, Yesaya, dan juga Tuhan seperti Saulus, para murid-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan para rasul yang Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa mereka-mereka pelaku bisnis seperti Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, dan lain sebagainya Bapa di surga. Tuhan tolong semuanya sehingga mereka-mereka orang-orang muda saat ini yang akan menjadi pemimpin di masa depan, kami mohon kepadamu Tuhan, sehingga mereka mempunyai watak yang takut akan Tuhan. Mereka memiliki hidup yang bergaul erat dengan Engkau. Keadilan dan kebenaran menjadi bagian mereka. Takut akan Tuhan menjadi kehidupan mereka, karena Tuhan sayang kepada mereka. Dan ketika bangsa ini dipercayakan kepada mereka, Tuhan membawa Indonesia
kepada ke arah yang jauh lebih maju dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Dan bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ucapkan bagi kita selamat. Dan bagi Anda yang sudah menerima pertolongan, saksikan kemurahan Tuhan, puji nama Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, yang menyimpannya dan melakukan. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Kalau dicubit itu sakit, jangan mencubit. Ya, puji Tuhan. Dan juga saya mau katakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan juga saya mau katakan kepada kita, dan apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Doa dan harapan saya sehingga setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus, jika kita keluar, jangan lupa mentaati protokol kesehatan. 5M itu yang pertama dikatakan memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan hand sanitizer atau air sabun di air yang mengalir, dan ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas, dan yang keenam yang tak kalah pentingnya, berdoa untuk dirimu, berdoa untuk rumah tanggamu, berdoa untuk lingkunganmu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara. Dengan satu hati kita berdoa dengan harapan Indonesia terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Anda pengedar narkoba, saya katakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi karena kalau engkau bertahan di dalam hidupmu yang sekarang, maka narkoba itu bisa menghancurkan hidupmu, menghancurkan pekerjaan, menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan masa depanmu, dan bahkan menghancurkan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Dan itu sebabnya saya katakan, Tuhan Yesus mampu menolong engkau, Tuhan Yesus mampu memulihkan engkau. Jadilah berkat bagi bangsa ini, jangan menjadi sandungan. Tuhan Yesus memberkati. Katakan ya terhadap firman Allah dan Tuhan dan Roh Kudus, dan katakan tidak terhadap narkoba. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.